Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Abi Hanif dan Ubida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Reban Fida dan Bapak pengurus dan teman-teman yang berbahagia. Oke, jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan pelajaran tentang Quran hadis. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang unsur hadis yang dalam terdapat sanad, matan, rawi, istilah-istilah dalam hadis sama ilmu dan rijalul hadis. Nah, jadi yang pertama itu ada sanad. Jadi sanad itu ialah sandaran yang dipegang atau yang dipercaya. Jadi sanad itu pembuka dari hadis. Terus habis itu lanjut ke matan. Jadi matan itu ialah punggung jalan, berita, isi atau kandungan atau lafal kayak gitu. Jadi matan itu yang isinya. Jadi matan tuh isinya dia terletak sesudah sanad sebelum rawi. Terus habis itu yang terakhir itu ada rawi. Rawi itu ialah orang yang meriwayatkan hadis. Nah, jadi orang yang meriwayatkan itu syarat-syaratnya itu ada dua. Yang pertama itu ada adil, jadi dia tuh harus adil. Maksudnya itu perawi itu harus memiliki kriteria sebagai seorang muslim balik berakal. Terus habis itu orang yang keimanan, ibadah maupun akhlaknya itu terpelihara. Terus habis itu ia tuh selalu menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan mawas, kayak gitu-gitulah. Terus habis itu kalau David itu adalah orang yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang lebih. Jadi David itu dibagi menjadi dua. Ada David sandaran, yaitu orang yang kuat hafalannya serta daya ingatnya, terus dia tuh tidak lupa, jadi dia tuh kuat di hafalan. Terus yang kedua itu ada David kitaban. Nah, David kitaban itu adalah orang yang teliti dan hati-hati di dalam hal penulisannya. Bedanya kalau sandaran tuh hafalan, terus kalau David kitaban itu dalam penulisan. Terus habis itu kita lanjut ke beberapa istilah dengan periwayatan hadis. Nah, yang pertama itu ada akhrajahu syaikhani, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi, yaitu Bukhari dan Muslim, yang sering banget kita jumpai. Terus habis itu lanjut akhrajahu salah satu, hadis yang diriwayatkan tiga orang perawi, yaitu Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai. Terus habis itu lanjut lagi akhrajahu arba'atu, tiga orang perawi di atas yang tadi terdiri dari Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai, ditambah lagi dengan Ibnu Majah. Keempatnya itu juga memiliki nama lain, sering disebut dengan ashab as-sunan atau ulama hadis yang mengarang kitab as-sunan. Terus habis itu lanjut lagi ada akhrajahul khamsah. Jadi istilah ini digunakan untuk menyebutkan 4 orang perawi di atas ditambah dengan Ahmad. Terus habis itu kita lanjut lagi, itu ada akhrajahus sittah, istilah yang digunakan untuk menyebutkan perawi yang terdiri atas Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Terus habis itu lanjut ke ahrajahus sab'ah. Jadi ahrajahus sab'ah ini tuh ialah istilah yang digunakan untuk menyebutkan perawi yang terdiri atas Bukhari, Muslim, Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah, dan Ahmad. Terus habis itu yang terakhir tuh ada akhrajahul jama'atu. Jadi akhrajahul jama'atu itu ialah istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama ahli hadis. Nah, terus habis itu kita lanjut ke rijalul hadis. Jadi rijalul hadis itu ialah tokoh terkemuka hadis. Jadi rijalul hadis itu ialah tokoh terkemuka hadis yang diakui keabsahan dan periwayatannya. Nah, terus habis itu dalam studi tentang rijalul hadis dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah hidup setiap perawi. Di antaranya itu ada kayak nama perawi, terus habis itu mazhab, guru-guru, murid-murid, dan kedudukan dalam ilmu hadis itu. Nah, terus habis itu kita lanjut ke ilmu hadis. Ilmu hadis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu riwayah, yang kedua ada ilmu dirayah. Jadi ilmu riwayah itu yang membahas tentang pribadi Nabi Muhammad. Terus yang kedua ada ilmu hadis dirayah, dia tuh ialah sanad dan matan dari segi sahih, hasan, kayak gitu-gitu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.